Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin imamul anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin sekalian, sampai saat sekarang kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan dan peluang untuk menunaikan aktivitas amal soleh. Mudah-mudahan ini menjadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi lembaran-lembaran catatan amal yang akan berguna kelak bagi kita, memperberat timbangan amal soleh pada hari kiamat. Kemudian hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mengangkat tema sebuah pelajaran berharga yang terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kedatangan seorang janda tua ingin minta fatwa. Ibu tadi seorang pemintal kain, jadi tukang tenun. Suatu saat beliau bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Tuan Guru, pada satu malam arak-arakan para khalifah itu berada di lapangan, membuat tenda sehingga membuat terang benderang seisi kampung. Kemudian aku kehabisan minyak lampu. Akhirnya aku merajut kain di bawah sinar terang para prajurit pengawal yang berada di lapangan. Halalkah hasil penjualan kain saya untuk memberi makan anak-anak saya sementara mereka adalah anak yang yatim?" Begitu tersentak dan kaget Imam Ahmad mendengar pertanyaan ini, karena secara sosial dia sudah dapat bansos. Tua, ya anak-anak suami sudah meninggal. Jangankan ngantri ngambil jatah. Sebenarnya Imam Ahmad ini tahu ya, tahu ini sedang ngetes saya ini sebenarnya kayaknya ini. Nah, mengapa ibu halal? Karena ibu posisinya adalah sebagai orang duafa kalau sekarang itu, orang miskin. Akhirnya Imam Ahmad pengen merogoh kantong memberikan beberapa dirham dan dinar, tapi tertahan. Di masa sekarang kok ada orang semacam itu, sementara semua orang berbondong-bondong minta jatah kepada khalifah. Karena pada waktu itu perbendaharaan harta Romawi Persia sudah terbuka melimpah ruah. Tapi ada orang yang mau menafkahi anaknya sampai-sampai, ya kalau kita di jalan mungkin banyak lampu ya. Aduh, gimana hukumnya saya dari sini ke Pekanbaru di jalan tol itu ada lampu terang itu. Hukumnya gimana saya itu? Umpamanya gitu. Itu orang sejauh itu bertanya. Ditanya, "Ibu namanya siapa?" "Nama saya Fatimah binti Haris." Lebih kaget dan tercengang lagi mendengar nama Fatimah binti Haris. Karena Fatimah binti Haris adik kandung seorang gubernur Syam waktu itu. "Bukankah ibu adiknya khalifah?"
Bukankah ibu adik dari Gubernur Bishr bin Haris Al-Hafi? Nah, iya. Lebih kaget lagi. Akhirnya Imam Ahmad, nggak seberapa saya ini, nggak seberapa nih saya ini. Hafal 1 juta hadis, belum tentu bisa tahan menghadapi cobaan. Ya kalau orang cobaannya itu miskin biasanya tahan. Tapi bagaimana mungkin seorang adik kandung, abangnya seorang gubernur, wakil dari khalifah di suatu negara, membawahi 4 negara, kok sampai-sampai menggunakan fasilitas negara berupa lampu yang tidak sengaja? Saya bertanya, halal haram enggak ya? Gimana hukumnya, halal enggak nih? Saya cerita sedikit tentang Bishr bin Haris Al-Hafi. Kenapa seorang gubernur itu begitu terkenal, begitu disegani dan ditakut? Selama bekerja, itu gaji diambil, ada di Baitul Mal untuk menyediakan prajurit-prajurit yang kena kemalangan. Hadirin sekalian, Bishr bin Haris Al-Hafi pernah ngomong begini, ini ucapan yang terkenal. Ucapannya Bishr bin Haris Al-Hafi, gubernur Syam waktu itu. Manusia hidup ini seperti semut. Semut yang hidupnya hari-hari mencari biji di musim panas. Jadi semut itu mengumpulkan biji di musim panas untuk menghadapi musim dingin, musim paceklik nanti dikumpulkan. Terus hari-hari gitu kerjanya. Ambil biji, masukkan sarang, ambil biji, masukkan terus gitu. Kenapa? Ya karena kalau udah musim dingin, musim salju, ya itu cadangan makanannya. Sudah terkumpul, ya sedang angkat biji, biji itu dipatuk sama burung. Bijinya dipatuk, semutnya juga ikut tertelan oleh burung. Begitulah manusia. Kita di dunia ini kan sibuk nih, ngumpulkan duit, ngumpulkan harta, alasannya untuk anak, untuk istri, masa depan, pensiun. Belum sudah terkumpul nih, belum dinikmati, nyawanya dipatuk oleh malaikat maut. Bikin rumah baru fondasi belum selesai udah mati. Sudah nyebar undangan mau ijab kabul kawin mati. Itu mau menghadapi pensiun baru tugas mati. Berharap sampai dewasa baru remaja mati. Jadi Bishr bin Haris Al-Hafi begitu. Makanya ya kalau punya adik seperti itu ya wajar, karena agama itu dipelajari masuk ke dalam tulang sumsum. Bukan pemanis bibir, bukan. Memang diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat Al-A'raf ayat 34. Seluruh umat itu punya ajal. Batas waktu, dari ajal itu batas. Kalau batasnya datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dimajukan tidak bisa, dimundurkan juga nggak bisa. Kata sahabat-sahabat itu betul. Berperang berjihad fisabilillah itu bukan syarat untuk memperpendek umur. Tidur menikmati kekayaan di kasur yang empuk, dengan dokter yang tersedia, obat yang tersedia, makan yang tersedia untuk 100 tahun tidak menjamin panjang umur. Sahabat itu paham. Sehingga Abdullah bin Rawaha itu kalau subuh itu apa dia? Ngoceh, ngomong dengan sendirinya itu, ngelantur gitu. Apalagi Mu'adz bin Jabal itu. Ya lain qaratis syamsu wa ansyaqqatin nujum. Matahari sudah tenggelam. Bintang-bintang sudah bertebaran. Sedangkan jiwa ini nggak tentu nasibnya besok itu kayak apa. Fakfirli ya Rabb, kalau itu ampuni saya ya Allah.
Hadirin sekalian, jadi dulu itu orang-orang sahabat-sahabat mulia itu biasa menghadapi kematian. Itu bukan aib. Mati karena celaka, mati karena bencana, mati karena penyakit, mati karena kecelakaan. Itu tidak aib, hadirin sekalian. Bukan. Karena yang menetapkan itu bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, bukan kehendak orang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan ya Allah mudahkan untuk kita bekerja mencari yang halal, kemudian senantiasa mengkonsumsi yang halal, dan juga ya jadikan perbendaharaan dunia yang sekarang sudah kita raih menjadi sarana wasilah kita menuju Allah, menuju surganya. Jangan sampai harta benda, umur yang kita habiskan ini justru membuat kita terkecoh, membuat kita ini terbuai sehingga lupa tujuan akhirat. Bahkan jangan sampai pencapaian kita selama ini justru menggelincirkan kita, mencelakakan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.